Sebelum kalian nonton video kali ini, tekan dulu tombol like-nya ya guys. Jangan lupa buat subscribe dan kasih komentar juga ya. Sudah? Terima kasih, dan mari lanjut. Halo, jumpa lagi bersama saya, Junior Fikri Abdillah, tentunya di Cycling Channel Indonesia. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik berkaitan dengan dunia persepedaan tentunya. Dan bagi kalian yang mungkin pemula atau sedang mulai bersepeda, ini adalah sebuah pembahasan yang sangat menarik, yaitu bagaimana cara agar kaki kita tidak cepat capek atau tidak cepat sakit saat bersepeda. Ya, kenapa saya buat tips kali ini? Karena kemarin sejak saya upload video tentang latihan cadence ataupun yang lainnya, banyak yang mengirimkan DM di Instagram saya. Ya, jadi kalau kalian mau yang DM, kalian bisa langsung follow Instagram kita di @cyclingchannel_indonesia. Oke. Jadi banyak yang DM saya, jadi mereka bercerita kakinya itu cepat capek atau cepat terasa sakit saat menjalankan program latihan yang saya buat di YouTube. Entah itu tentang cadence atau yang lainnya. Tapi kebanyakan sih karena saya upload video yang kemarin ini, ya jadi kalau kalian belum nonton, kalian tonton karena adalah sebuah pembahasan sangat menarik program latihan cadence ya. Banyak yang mengeluh kakinya cepat sakit. Ya, dan di video kali ini saya akan membuat pembahasan bagaimana cara kalian tidak cepat capek atau cepat sakit kaki kalian. Oke, jadi sebelum kita membahas yang terlalu dalam, jadi perlu kita ketahui bahwa kalau kaki kita sakit atau cepat capek saat bersepeda, itu sebuah keadaan yang normal ya. Namanya kita manusia ya. Kalau berolahraga pasti ada sesuatu yang mungkin mengganggu ya, misalkan rasa sakit, itu pasti. Jadi pembahasan kali ini tidak akan menghilangkan rasa sakit kalian sama sekali. Ya, bukannya kalau nanti kalian habis nonton video ini, kalian praktekkan terus kalian tidak akan mengalami rasa capek atau rasa sakit lagi. Nggak mungkin ya, karena itu adalah sesuatu yang normal dan itu pasti terjadi. Saya pun juga masih mengalaminya, walaupun atlet yang sudah pro pasti tetap mengalami, tapi mungkin tidak terlalu parah ya. Jadi yang perlu kalian pahami adalah tentang rasa sakit tersebut ya. Jadi rasa sakit itu kita juga rasakan di antara kaki kita ya, karena nggak mungkin langsung sekujur kaki terasa, kecuali kalau kram itu beda lagi bro ya. Kalau kalian kram mungkin kalian kurang latihan, atau mungkin kalian sebelum sepedaan tidak melakukan pemanasan ya. Jadi untuk mencegah itu terjadi ya, untuk mencegah semua terjadi misalkan kram atau kaki cepat capek, yang paling penting adalah melakukan pemanasan sebelum kalian melakukan kegiatan sepeda ya. Entah itu cuma sekedar jogging ataupun memang sekedar latihan-latihan ringan supaya kaki kita panas ya. Jadi kalau kita goes, pemanasannya tidak cukup sebelum kita bersepeda saja. Misalkan kayak jogging, itu kan saya wajibkan kan kalian sebelum sepedaan kita jogging lah paling dekat 2 kilo atau 1 kilo, yang penting kaki bergerak ya. Kemudian nggak cukup itu aja. Kalau waktu bersepeda, sebelum kita mungkin kayak bersepeda jauh lah di jarak 60-70 km, kita juga harus pemanasan kaki dulu. Waktu kita baru pertama kali genjot sepeda, ya jangan langsung kita main power langsung kita cepat. Ya itu ya itu kalau kalian sakit ya itu wajar ya. Kalau kalian kakinya capek atau sakit itu wajar. Jadi sebelum kalian melahap rute jarak jauh ya, mending kalian pemanasan kayak latihan kalian pemanasan seperti main putaran, main cadence. Jangan terlalu nge-push dulu ya, karena kaki belum sepenuhnya panas, otot juga belum lentur-lentur gitu kan ya. Jadi yang pertama adalah pemanasan sebelum sepedaan dan pemanasan juga saat di sepeda. Insya Allah kalau kalian dua tips ini kalian lakuin ya, kalian nggak cepet capek ya. Terus kemudian hal yang kedua ya, capeknya itu di saat kita sepedaan bang, padahal kita sudah latihan, kita sudah pemanasan tadi ya. Mungkin penyebabnya adalah kalian mungkin kurang latihan ya. Itu kenapa saya sering buat tips latihan itu, supaya kalian tidak terjadi seperti ini. Seperti latihan cadence kemarin, itu kan juga bisa mencegah rasa sakit atau rasa capek saat bersepedaan ya. Jadi kalau yang saya maksud adalah kalau kalian tidak tahu cadence, kalau hanya akan bersepeda memanfaatkan power aja, jadi cuma nge-push sama power terus, itu malah menyiksa kaki. Nah kalau itu kan bisa dibilang tidak efektif. Maka dari itu kita pakai cadence juga supaya lebih efektif, nggak main power mulu. Kita main cadence, main putaran ya. Jadi kalau kita main putaran, kita juga itu kan lebih ringan di tanjakan, walaupun di flat mungkin kita ketinggalan, tapi itu bisa melatih kita di tanjakan ya. Jadi kombinasi latihan itu penting ya. Kalau kalian mungkin sekarang masih ya kakinya capek, cepat capek, rasa sakit sering, itu ya mungkin latihan kalian kurang ya. Jadi intensitas latihan ditambah lagi ya, tapi jangan terlalu memaksakan.
dijadwal aja seperti yang saya bilang di video kemarin, seminggu 3 kali latihan ya. Terus lainnya kita bisa goes santai atau recovery. Oke, jadi bagaimana cara kita meminimalisir itu ya? Ini adalah sebuah cara yang juga saya praktekkan sendiri sampai sekarang. Bagaimana cara untuk bukan menghilangkan sih, mencegah ya agar tidak terjadi sering gitu kayak cepet capek atau cepet sakit. Caranya adalah dilawan ya. Jadi kalian itu jangan manja ya, dalam tanda kutip manja itu kayak kalau sudah terasa sakit, capek, kita istirahat, terus kita pulang. Ya jangan begitu bro, kalau kita begitu kita nggak akan pernah bisa berkembang saat bersepeda. Jadi bersepeda itu kalau buat atlet mungkin ya, atau kalian yang juga pengen berkembang saat sepedaan, kalau rasa sakit ataupun rasa capek itu dilawan bro. Bukan dilawan kita push terus, tetap ada batasnya walaupun kita melawan. Jadi jangan kita kayak baru bersepedaan kita nanjak, kita ngeflat, terus kaki kita terasa sakit, terasa capek, kita turun, kita rehat, kita istirahat, terus kita pulang. Jangan seperti itu, jadi dilawan ya. Jadi dilawan ini kita bisa meminimalisir ini. Jadi kalau nggak dilawan sakitnya ya kita akan kayak gitu terus. Jadi kekuatan kita mentok di situ. Kalau kita nggak berani melangkah ya kita cukup mentok di situ. Itu yang saya sebut melawan rasa sakit ini ya. Kan ada kata-kata no pain no gain itu kan ya. Jadi rasa sakit itu dilawan, jangan cuma dirasakan, tapi juga kita juga dilawan supaya kita ada perkembangan gitu loh bro ya. Kayak kebanyakan memang orang-orang bersepeda jauh dikit, nggak mau bersepeda, kayak sudah terasa capek sedikit, ditahan terasa capek, pulang sudah nggak mau goes lagi. Ya itu namanya mental kita belum kuat ya. Jadi makanya kalau kalian yang masih mengalami hal ini, kita harus lawan ya. Jadi sampai kapan kita mau nggak berkembang gitu ya? Kalau kita terus seperti itu, kita nggak akan bakal berkembang, nggak akan ada perkembangan ya. Walaupun atlet katanya juga gitu. Kalau atlet malah lebih parah lagi, kalau apalagi dilatih sama mungkin ada pelatihnya. Kalau bersepeda terus dia speednya turun dikit, itu sudah dimarahin betul ya. Karena saya juga merasakan dulu gimana saya memaksakan benar-benar supaya kaki saya pondasinya kuat. Kalau sekarang sih beda lagi ya, tapi dulu ya waktu saya masih aktif program latihan, itu kaki udah, kalau latihan udah hampir mati rasa itu baru kita bisa berhenti. Sampai kaki kalau nyentuh tanah itu sudah mau roboh, itu baru kita suruh istirahat. Kalau belum itu berarti kita masih ada tenaga. Tapi ini bukan buat kalangan pemula seperti kalian yang mungkin bersepeda cuma sekedar penghobi, penggembira, nggak usah terlalu memaksakan ya. Jadi cukup kita biasakan diri aja, kita rutin bersepeda. Kalau memang rasa sakit atau rasa capek itu jangan langsung berhenti, kita biasakan dulu, kita rasakan dulu, kita tahan dulu. Kalau memang sekiranya kita benar-benar sudah tidak mampu, baru kita boleh berhenti. Jadi kita bertahapnya step by step ya. Mungkin minggu ini misalkan kita bersepeda paling jauh 50, minggu ke depan 70, minggu ke depannya lagi sampai benar-benar kita bisa maksimal. Sampai kalau kalian lihat teman-teman yang sudah kuat itu bisa goes hingga 150-200 km, itu mereka masih menter ya. Jadi pertanyaannya, kalau kalian misalkan nonton TV ataupun nonton balapan yang mereka balapan 200 kilo lebih tapi masih menter ya, itu karena tadi latihan yang benar-benar terjaga, rutinitas dan fisik yang bugar ya. Jadi apa yang saya katakan tadi kurang lebih bisa mencegah kaki kalian tidak cepat capek saat bersepeda ya. Jadi tentang tadi latihan rutin ya, latihan yang betul-betul latihan program yang seperti yang saya sampaikan kemarin di latihan cadence dan lainnya, itu kalian praktekkan ya. Untuk latihan selanjutnya mungkin akan saya bahas setelah video ini, mungkin esoknya atau kapan nanti bakal saya bahas, tenang saja. Jadi sebelum kalian latihan sendiri ya, kalian tonton program saya yang kemarin, itu insya Allah bisa mengembangkan kalian di segi cadence. Mungkin yang lainnya kalau endurance ataupun power, sprint, kita akan coba bahas di lain waktu ya. Oke, itu sih tadi kurang lebih yang bisa mungkin meminimalisir kalian yang suka kakinya cepat capek, yang kakinya cepat sakit. Kurang lebih tadi pembahasan saya bisa meminimalisir itu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada kekurangan kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Oh ya,
Sekarang saya lagi buka pre-order jersey buat kalian yang nyari jersey CCI. Sekarang saya sedang pre-order ya. Saya periode-periodenya sudah dari kemarin tanggal 24 sampai tanggal 30 Juli nanti. Jadi ada waktu sekitar 6 hari atau 5 hari lagi. Buruan bagi yang pesan, karena jersey ini akan diproduksi cuma 1 kali aja. Jadi setelah pre-order ini nanti nggak akan saya produksi lagi. Ya cuma sekali ini aja. Jadi terakhir yang daftar tadi saya lihat sudah ada 18 orang yang daftar. Buat kalian yang belum daftar, mau langsung daftar aja. Bisa langsung cek di deskripsi atau cek video kita yang kemarin. Sudah saya jelaskan di situ semua. Oke, saya Junior Fikir Abdillah beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. 1, 2, 3, listen.